Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian pada hari Sabtu hari ini, tanggal 1 Agustus 2020, tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita pada suatu pemahaman yang jelas, karena ada berkata kalau langsung percaya, ada yang mengatakan bahwa itu adalah suatu kebodohan. Itulah yang disebut ateis yang militan. Kalau percaya setelah melihat, katanya itu akal sehat. Bisa saja hal ini berlaku pada kaum empiris yang materialis, seperti model hidup bangsa Israel ini pada zaman Yesaya. Mereka tidak memiliki sikap yang pasti tentang Tuhan. Mereka tidak memiliki sikap tentang apa yang sudah diperbuat Tuhan dalam hidupnya secara historis. Kepercayaan mereka sangat digantungkan pada input dari dunia ini, bukan bergantung pada akal sehat. Ketika kepercayaan itu juga bergantung kepada akal sehat, itu juga sangat fenomenal dalam kehidupan di dunia ini. Karena akal sehat itu adalah kemampuan berpikir secara mandiri dan bukan masalah kepercayaan. Belum tentu akal sehat berhubungan dengan masalah percaya kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya akal sehat itu sangat berguna dalam menjalani kehidupan ini. Kalau dengan dasar ini orang Kristen memahami kehidupan ini, bisa saja dia tidak memiliki pengharapan. Dia tidak memiliki sesuatu hal yang pasti yang dicipta oleh imannya sendiri. Karena kalau Yesaya mengatakan dalam nats ini, aku mencurahkan air ke atas tanah yang luas, mencurahkan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Itu berarti bukan hanya kita manusia yang menjadi urusan Tuhan dalam menjalani hidup. Bahkan dikatakan tanah ini pun, bumi ini pun, tempat yang kering pun, gunung-gunung pun, sama halnya semua diperhatikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan sudah memperhatikan, contohnya benda-benda mati apa yang ada di dunia ini, bagaimana kita manusia, apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Yesaya melihat jauh ke depan, bukan hanya masa depan, tetapi bagaimana orang percaya menyikapi imannya masing-masing. Karena tidak ada ketergantungan kita untuk melihat dunia ini atau untuk melihat kehidupan kita kepada sesuatu yang tidak pasti. Itu hanya angan-angan, sama seperti orang yang bermimpi. Belum tentu impian itu menjadi kenyataan. Tetapi
Kalau sudah bersama dengan Tuhan, sedangkan tanah juga diberkati, sedangkan hujan diturunkan, apalagi kita orang-orang yang percaya. Ditambahkan di sini, aku juga akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucu. Jadi kita jangan mengukur berkat Tuhan dari segi akal sehat kita. Kita jangan mengukur perbuatan Tuhan dari segi apa yang telah diperbuat dunia ini kepada kehidupan kita. Itu sebabnya bangsa Israel itu terkenal orang kategori percaya ketika kebutuhannya terpenuhi. Orang Israel tidak pernah melihat berkat Tuhan di luar dari apa yang nyata. Padahal berkat Tuhan itu lebih baik kita rasakan di luar pemikiran kita, di luar dugaan kita. Itu sebabnya aku akan mencurahkan rohku, bahkan roh Tuhan akan dicurahkan atas keturunan kita, dan berkat Tuhan akan melimpah-limpah ruah atas anak cucu. Jadi Tuhan itu tidak pernah mendiskriminasi berkat yang akan diberikan. Tidak pernah Tuhan itu berkata, lebih dulu si A saya berkati, lalu si B. Siapapun kita tidak pernah buat berhasil indikasi atau indikator siapalah yang mau diberkati Tuhan. Itu tergantung kemampuan daripada konsep iman kita. Bagaimana kita secara jujur melihat apakah memang Tuhan memberkati kita. Bagaimana kita secara benar melihat apakah Tuhan ada saatnya tidak memberkati kita. Itu pun tidak boleh berpikir begitu. Karena Tuhan yang tahu. Karena Tuhan yang pasti tahu apa yang mau diperbuat atas kehidupan kita. Sehingga kita di suatu ketika tidak pernah dikecewakan. Kita sendiri yang mengatakan bahwa kita kecewa. Kita sendiri yang mengatakan bahwa kita miskin. Kita sendiri yang mengatakan bahwa kita dipenuhi pergumulan. Bahwa kita akan menderita dan lain sebagainya. Kalau Tuhan selalu merencanakan apa yang baik dalam hidup kita. Sama seperti apa yang dikatakan Yesaya ini. Roh Tuhan itu bekerja. Tidak bisa diukur oleh apapun kecuali iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari ini. Kau berikan hari ini kepada kami untuk mengingatkan kami bahwa berkat Tuhan tidak henti-hentinya memelihara dan melihat perjalanan hidup kami. Engkau berfirman hari ini sama seperti kepada Israel di zaman Yesaya, bahwa di luar orang-orang yang percaya kepadamu pun seperti tanah, bumi, segala benda-benda, tumbuh-tumbuhan, bahkan burung yang terbang tinggi, Tuhan memeliharanya dan Tuhan memberkatinya juga. Apalagi kami manusia yang percaya kepadamu, Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap memperhatikan kami. Pada hari ini semua warga Tuhan berangkatkan bekerja agar mereka setia bekerja, karena pekerjaan itu adalah ibadahnya kepadamu. Berkati pekerjaan hari ini dan berangkatkan semua yang bekerja agar tetap sehat, terlindung dari dunia ini, dan tetap setia menunggu, berharap akan berkat Tuhan. Bahkan roh Tuhan turun ke atas keturunan dan berkat-Mu sampai ke anak cucu kami. Terima kasih Tuhan. Lindungi semua warga gereja dari pandemi COVID-19 agar tetap bersukacita bekerja. Tuhan memberkati semua warga dan penatua, memberkati gereja dan semua orang yang tetap memperhatikan
bahwa kehidupan ini sangat mahal, adalah kehidupan yang bersumber dari Tuhan. Ampuni kami dari dosa-dosa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Salam.